Shalom, selamat malam semuanya saudara-saudara dimanapun saudara berada. Mari kita sama-sama mencari hadirat Tuhan di mana-mana tempat saudara bisa lakukan hal itu, sambil di mobil, di rumah, ya, bahkan di kamar mandi pun bisa. Tapi ingat, tetap hatimu fokus untuk Tuhan. Doa Selasa bersama dengan kami. Ada tak sepi lah, daripada aku dewekan. Ada Mbak Suci, ada Tante Vivi, nanti yang lain para malaikat di surga yang mengawal.
kami boleh berkarya, bekerja, dan memuliakan Tuhan. Pada waktu malam hari ini Tuhan, kami mau mendekatkan diri kami kepadamu. Dan Tuhan memberkati bilangan kami yang boleh hadir pada malam hari ini. Dan Tuhan kiranya menyatakan kuasa-Mu, kehendak-Mu, juga melalui firman yang akan kami dengar. Sebelum itu Tuhan, kami mau bersyafaat, kami mau berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi kota kami, berdoa juga bagi gereja ini. Tuhan, kiranya Kamu berkati setiap doa-doa kami. Mari saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa buat bangsa ini, kita akan berdoa juga buat kota ini. Biarlah Tuhan mengaruniakan keselamatan atas bangsa ini. Berkati juga kiranya Tuhan untuk kabupaten ini. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami malam hari ini kami berdoa kepada Kami datang kepadamu bersama berdoa Tuhan. buat keselamatan bangsa ini. Tuhan selamatkan Indonesia. Keselamatan bagi bangsa ini, supaya bangsa ini Tuhan berkati bangsa Indonesia. mau yang ajaib dan Atas bangsa ini Tuhan, dalam nama Yesus. Banyak Tuhan perkara terjadi di bangsa ini. Haleluya. Tuhan selamatkan pemimpin kami. Beri keamanan dalam nama Yesus. Keamanan, kesejahteraan, kemakmuran dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin. Beri hikmat Tuhan dalam nama Yesus. Gereja-gereja yang ada di kabupaten itu menjadi terang dan menjadi garam bagi kabupaten, bagi kota Purwokerto ini Tuhan. Terima kasih Tuhan juga dalam nama-Mu bagi kabupaten ini. Berdoa untuk Banyumas, Kabupaten yang maju, berdoa untuk Purwokerto. Tuhan berkati kota kami Tuhan dalam nama Yesus. Berikan pertolongan demi pertolongan buat masyarakat di Banyumas, di Purwokerto di mana kami tinggal dalam nama Yesus. Haleluya. malam hari ini kita akan berdoa buat gereja ini, berdoa untuk visi misi gereja ini, berdoa untuk hambanya, berdoa juga untuk rencana renovasi, supaya Tuhan juga memberkati secara fisik gereja ini, supaya kita boleh terus melayani dan menampung jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Saya minta untuk Pak Victor berdoa untuk hal ini. Kasih Tuhan Yesus, malam hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami, Yesus. Tuhan tetap berkati gereja ini Tuhan, tetap menjadikan gereja ini ada yang nyaman untuk kami dapat beribadah. Tuhan dalam memuji-muji Engkau di tempat ini, untuk kami dapat bertumbuh di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati gereja ini, berkati Tuhan setiap orang yang datang ke tempat ini, agar mereka juga merasakan kehadiran Tuhan bersama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati segala visi misi gereja ini. Tuhan, apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami buat ya Tuhan, biarlah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Nona lebih hancur dan lebih yang meninggalkan tempat ini. Tuhan tetap memberikan hikmat marifat, Tuhan memberikan kesehatan ke Tuhan. Amin. Tuhan segala apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, Tuhan juga yang akan mengabulkan. Tuhan Yes. akan menggenapi segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kesabaran hati dalam membawa jemaat ini untuk lebih bertumbuh lagi di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan, kami juga menyerahkan rencana renovasi gereja
gereja ini ya Tuhan Yesus, sedikit demi sedikit bila kami dapat melakukan renovasi gereja ini, segala kebutuhan dan segala macamnya, misalkan bila Tuhan yang kaya, Tuhan yang memiliki segalanya, yang mampu mencukupi segala kebutuhan itu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk para pelayan gereja ini Tuhan Yesus, kiranya berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan biarlah kami para pelayan ada bersatu hati, tetap melayani Engkau di tempat ini terus berjalan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Yes. yang mungkin saat ini sedang sakit dan sedang bergejala. Dalam nama Yesus, Tuhan Tuhan datang jamah dan menjawab, sembuhkan menjamah bagi setiap sakit penyakit yang mereka alami. Haleluya. Memberikan Tuhan kesembuhan tolong. yang luar biasa. Terima kasih Bapak untuk mereka yang sudah lanjut usia. Yes. Juga Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan, memberikan semangat, iman kuat kepada mereka. Mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang mereka alami. Kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan ke tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya Ibu Suci berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, berdoa juga untuk para pemirsa yang mengikuti live streaming malam hari ini, doa juga untuk jiwa-jiwa yang kita layani lebih luas lagi, menjangkau lebih luas lagi melalui live streaming ini. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terlebih kami bersyukur untuk segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Bapa, biarlah bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Bapa. Kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi atas mereka Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengikuti doa live ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau melawat mereka satu persatu Bapa. Kami percaya Bapa, jika ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami percaya Bapa, Engkau menyembuhkannya Bapa. Kami juga berdoa Bapa, jikalau saudara-saudara kami sedang mengalami masalah pergumulan dalam hidup mereka Bapa, kami percaya Bapa, Engkau membuka jalan bagi setiap masalah mereka Bapa. Kami percaya Bapa, jika jalan yang satu tertutup, maka Engkau akan membukakan jalan yang lain Bapa. Amin. Kami percaya Engkau akan membuka pintu-pintu berkat atas mereka Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Bapa, kiranya melalui doa live ini Bapa, kami percaya Engkau dapat menjangkau setiap jiwa-jiwa yang lebih lagi Bapa. Amin. Engkau akan menjadikan mereka lebih percaya kepada Engkau Bapa. Yes. Kami percaya Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya. Amin. Kami percaya Engkau akan memberkati mereka Bapa. Amin. Dan mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan Yes. kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Karena kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa, setiap pergumulan kami pada malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami Amin. pada malam hari ini Bapa. Karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini saya bersyukur Engkau adalah Allah yang setia, yang menjawab setiap pergumulan kehidupan kami dan menolong setiap hidup kami. Dan kami tahu Tuhan juga memberkati setiap orang yang tetap setia mencari hadir-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Kami sebentar membaca merenungkan firman-Mu, beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan mempraktekkannya. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin.
Yeskel pasal yang ke 30. Bacaan Alkitab kita Yehezkel pasal 35. Ya. Murka Tuhan atas pegunungan Seir. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 35 Yeskiel. Ayat 5. Dalam hatimu terpendam rasa permusuhan turun-temurun, dan engkau menyerahkan orang Israel ke dalam kuasa pedang pada waktu kemalangan mereka, waktu penghukuman terakhir. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menyerahkan engkau untuk pertumpahan darah, dan darah akan mengejar engkau. Sesungguhnya engkau bersalah karena menumpahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi, dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu, dan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan kau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku dan kita akan memilikinya, sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan ucapan itu, kamu membesarkan dirimu melawan aku, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Karena mendengarnya, beginilah firman Tuhan Allah, seluruh bumi akan bersukacita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi. Seperti engkau bersukacita atas milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan kuperlakukan engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai gunung Seir, segenap Edom seluruhnya, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, sampai di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika saya memposting renungan-renungan dari kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel, ada satu komentar, wah, ngeri kali ini agama ini, ngeri kali ini Tuhan ini kan. Jadi ketika cuplikan renungan harian itu kita posting, orang hanya menangkap bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu bengis, Tuhan itu sadis, ya kan? Jadi agama mana yang menunjukkan bahwa Tuhannya itu hidup sampai bisa menghukum? Yang diceritakan cuma ada di dalam Alkitab, ya kan? Kepercayaan yang lain tidak pernah
Allahnya itu menunjukkan diri bahwa dia menghukum umat manusia yang melawan dia. Ya kan? Tapi Alkitab mengatakan bahwa Allah yang disembah, yang diajarkan oleh Alkitab itu Allah yang hidup, sehingga apa yang Allah lakukan itu terjadi dalam dunia nyata, bukan seperti film-film yang horor-horor, ya kan? Ya, seperti film-film azab begitu. Ya kan? Di dalam kekristenan tidak ada cerita-cerita tentang legenda-legenda yang seperti itu. Mitos-mitos seperti itu. Yang Alkitab catat adalah sejarah kehidupan bangsa Israel, bagaimana ia mengiring Tuhan dan bagaimana ia menolak Tuhan. Jadi kitab Yeskiel ini bagian dari narasi perjalanan kisah hidup bangsa Israel dan Yehuda mengiring Tuhan atau mereka meninggalkan Tuhan. Jadi di dalam pasal 35 ini ada satu pernyataan Tuhan bahwa orang yang ada di pegunungan Seir itu, ya, menista Tuhan. Menista Tuhan itu mengolok-olok Tuhan. Artinya mengutuki Tuhan. Ya, dengan mengatakan bahwa bangsa Israel dan Yehuda itu akan menjadi makanan kami, katakan. Akan menjadi milik kami. Artinya apa? Akan menjadi penaklukan kami, jajahan kami. Nah, di situ Tuhan yang hidup yang pernah mengatakan kepada dunia, ya, bahwa barang siapa yang mengutuki Israel, ia akan dikutuk. Barang siapa yang memberkati Israel, ia akan diberkati. Dan ini terbukti ketika orang-orang yang ada di bangsa di sekitar pegunungan Seir ini, ya, memperlakukan bangsa Israel dengan semena-mena, maka di situ Tuhan hadir, Tuhan bertindak. Ya kan? Makanya di situ Tuhan menunjukkan bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Ya, Tuhan kita yang kita kenal, yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab, kita mengenalnya dari keberadaan Alkitab. Firman Tuhan ini adalah Tuhan yang hidup. Jadi bukan karena Tuhan kejam. Bukan karena Tuhan kejam. Jadi yang kalau dikatakan kejam, hakim itu kejam berarti ya. Kalau sudah memvonis 15 tahun penjara, berarti hakim itu kejam, gak ada kasihnya. Ya kan? Kasihan banget. Cuma nyuri ayam, nyuri kayu, dihukum 12 tahun penjara, 15 tahun penjara. Sementara yang korupsi triliunan cuma berapa tahun penjara. Kayak gitu sudah dipotong tahanan lah pula. Ya kan? Nah, bukan begitu cara berpikirnya kalau memandang bahwa ketika orang mengalami hukuman itu yang menghukum kejam, karena sudah ada konsekuensi peraturan aturan main, ya, ada SOP-nya bahwa barang siapa yang melakukan pelanggaran dia akan terhukum, akan menjadi orang hukuman. Ya. Yang salah pasti ada hukuman di situ. Masa salah dia maafkan? Ya. Di mana keadilan Tuhan di situ? Ya, oke. Kita melihat di pasal 35 ini, ya. Tuhan berfirman kepada Yeskiel. Yeskiel ini dikenal dengan anak manusia. Ya, anak manusia. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu pada pegunungan Seir. Bernubuatlah melawan dia. Nah, melawan dia. Mengapa sih kok Tuhan itu
memberikan perintah untuk melawan orang-orang di pegunungan Seir atau orang-orang yang menyembah ya berhala di pegunungan Seir. Nah, katakanlah kepada mereka dengan firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Ngeri kali katanya kan. Ngeri kali ini Tuhannya, sadis gitu kan. Ya kan? Baru di Alkitab diceritakan bahwa Tuhan itu hidup menghukum manusia, ya kan? Dan benar-benar terjadi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan dan engkau menjadi sunyi sepi, dan kau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan hidup. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Nah, ternyata orang-orang penduduk yang ada di pegunungan Seir ini ya dikatakan apa? Orang yang memiliki dendam kesumat. Dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun. Jadi permusuhan yang turun-temurun itu kan benci yang diwariskan. Ya, benci yang diwariskan. Seperti yang ada di drama-drama sinetron, ya. Kamu jangan menikah dengan keturunan ini, keturunan A ini. Seumur hidup jangan sekali-kali. Ya. Putuskan. Nah, itu dendam kesumat. Ya. Benci seumur hidup yang diwariskan. Jadi, ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita kebencian itu sama dengan melawan Tuhan. Kebencian itu sama dengan yang tadi menistakan Tuhan. Menimbulkan seseorang bisa menistakan Tuhan. Menimbulkan seseorang bisa melawan Tuhan. Menimbulkan seseorang bisa memberontak kepada Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Karena benih kebencian yang tertanam dalam hatinya. Bagaimana mungkin ada benih kebencian tertanam dalam hati seseorang, ia bisa mengajarkan, menularkan kasih kepada orang, padahal masih ada benih kebencian itu. Ya, kebencian dimulai dari apa, Wan? Kira-kira, Wan? Kamu kadang pernah nggak benci dengan seseorang? Kadang. Kenapa kamu benci? Kira-kira alasannya apa? Kecewa. Karena cara orang itu memperlakukan kita. Kecewa kan? Karena kecewa, tidak suka dengan kelakuannya, ya, pada akhirnya menyimpan rasa benci, tidak suka, ya kan? Dan kalau bisa, gimana man? Kalau bisa? Tarik nafas sambil ambil batu. Kok sama? Ngeri kali. Kok sama kayak Tuhan Allah, ya kan? Aku mengacungkan tanganku, katanya kan, ya kan luar biasa. Ternyata duplikatnya Allah itu beda-beda tipis ya, cara berpikirnya ya. Ya, kalau bisa kumatikan saja dia, gitu kan. Nah, berarti kan segambar dengan sangkalik. Sangkalik itu kalau melihat orang yang melakukan dosa, ya harus dihukum, dibinasakan. Dikatakan di sini, oh ngeri kali Tuhannya, ya. Enggak ngeri kali, memang begitu, ya. Jadi Tuhan itu menghukum orang yang bersalah, orang yang berdosa. Tidak ada dosa itu dianggap remeh dan sepele sehingga main-main, ya, bisa berbuat dosa di hadapan Tuhan semau-maunya, kan?
Baik. Oleh karena dalam hatimu terdapat rasa permusuhan yang turun-temurun dan engkau membiarkan orang menjadi makanan pedang, ya artinya membiarkan orang Israel itu dibunuh begitu saja. Akhirnya menimbulkan kesunyian bagi bangsa Israel. Ya, oleh sebab itu demi aku yang hidup dengan firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah dan darah akan mengejar engkau. Jadi darah ganti darah, ya, gigi ganti gigi, kulit ganti kulit, ya kan? Itu hukum Taurat berlaku di situ. Engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Jadi dimulai dari rasa benci, dendam kesumat, terus kemudian melakukan pembunuhan, ya kan? Dan pada akhirnya apa yang ia lakukan terhadap bangsa Israel terjadi dalam kehidupannya, ya kan? Maka darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan penggunaan musnah, ya kan? Karena mereka bersuka cita ketika orang-orang Israel pada mati, ya kan? Maka di situ apa yang ia perlakukan untuk bangsa Israel akan dialami oleh orang pegunungan Seir, ya kan? Terus di ayat 10, oleh sebab engkau mengatakan kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku. Wah, pada akhirnya rakus juga ya. Kalau sudah lemah diduduki, ya kan? Menjadi rampasan. Oleh sebab itu demi aku yang hidup, demikilah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu, ya kan? Hati-hati kalau sudah mulai ada rasa benci dengan seseorang, bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan yang baru. Artinya kalau dalam tuduhan dakwaan itu kena pasal berlapis, ya kan? Berawal dari kecewa, terus ada timbul rasa benci. Setelah darah benci timbul pertengkaran, setelah timbul pertengkaran akhirnya timbul pembunuhan. Sudah 4 perkara. Setelah melakukan pembunuhan, menghilangkan barang bukti. 5 perkara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi hati-hati kalau kita sudah mulai ada benih rasa benci terhadap seseorang, segeralah berikan kata maaf. Ya, walaupun berat. Ya, bagaimana cara memaafkannya? Anggap aja orangnya udah nggak ada. Ya kan? Nah, di sini cemburu, ya, benci, cemburu. Aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Jadi Tuhan itu adil, yang salah pasti dihakimi. Aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka. Jadi apa yang kau lakukan terhadap orang lain akan kembali kepadamu. Alkitab mengajarkan hal yang berulang-ulang seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu akan kembali kepada kita, ya kan? Jadi ada banyak orang yang menganggap bahwa ia bebas melakukan apa saja dalam kehidupannya tanpa ada hukuman Tuhan. Aman-aman aja kok buktinya, gitu kan? Aman-aman saja itu buktinya. Tapi percayalah Tuhan kita hidup. Jangan sampai nanti akulah Tuhan. Oh. Ya kan? Di ayat yang ke-12, dan engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Meremehkan umat pilihan Tuhan, ya, Israel dan Yehuda,
ya, bahkan menjadi mainan mereka, maka di situ sama dengan menistakan Tuhan. Menista aku, dikatakan. Melakukan penistaan, segala penistaanmu yang kau ucapkan. Jadi apakah kita juga pernah atau sering melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang pegunungan Seir ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita menyadari bahwa kita itu sebenarnya sedang menista Tuhan? Kira-kira gimana, Pak? Apakah kita sadar nggak sih kadang-kadang yang kita lakukan tanpa pengertian yang benar, tanpa kesadaran yang sesungguhnya, kita sedang menghujat Tuhan, menista Tuhan. Ya, ada contoh nggak? Tadi kan kasusnya benci, cemburu, ya kan? Akhirnya menguasai, rakus. Kan itu rentetannya itu. Ya kan? Tapi kalau di kehidupan nyata kita sehari-hari yang kita temukan, itu kira-kira apa? Mikir apa, Wan? Mbak Suci ada yang ketemu? Bagaimana orang Kristen bisa menista Tuhan? Menista Tuhan itu mengolok-olok Tuhan loh. Meremehkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak ada. Tuhan nggak tahu keh. Mana buktinya kalau Tuhan itu tahu, aman-aman aja kok, kan Tuhan nggak tahu. Bilang, kan ketika kita mengatakan bahwa lihat tuh, tuh. Berarti kan itu sama saja menganggap bahwa Tuhan tidak ada, karena nggak mengetahui apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan. Sebenarnya kita sedang memprovokasi orang lain untuk membenci seseorang, ya, untuk memberikan berita bohong, untuk memfitnah seseorang, ya. Kan itu menganggap Tuhan tidak tahu, tidak mendengar. Tuhan tuli, Tuhan buta. Kenapa? Dengan entengnya ini ngomong. Iya kan? Kalau Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mendengar, kita nggak akan berani ngomong selantang itu di depan banyak orang loh. Kan begitu? Atau yang berdagang misalnya, contoh ya, barang yang tidak layak untuk dimakan, yang tidak layak untuk dijual, tapi dimanipulasi supaya bisa dijual, ya kan? Kan itu juga menganggap Tuhan tidak tahu, tidak melihat. Kalau yang sekolah, ketika ulangan, repean. Bukan hanya Pak Guru, Bu Guru yang nggak tahu, dia juga menganggap Tuhan juga nggak tahu. Penistaan loh itu. Ya. Kan kita tanpa sadar itu. Oh, nggak ada hubungannya dengan Tuhan ini, membantu orang tua. Ya. Ya. Jadi banyak kali tanpa sadar kita pun juga melakukan hal yang sama. Nah, tapi kita seringkali menghakimi orang lain, bahwa orang lain itu hidupnya udah nggak bener gitu kan. Kita yang berusaha hidup benar aja berat.
masih disalah-salahkan, masih juga banyak salahnya, ya kan? Apalagi yang menganggap Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak melihat, nggak bahaya tak? Ya kan? Penistaan, menista Tuhan ya. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku. Nah, ternyata penistaan kepada Tuhan itu merupakan suatu kesombongan, keangkuhan. Dia membesarkan dirimu bahwa ini loh aku. Kan begitu. Ternyata makanya kenapa? Tuh Allah menentang orang-orang yang congkak kan? Orang yang congkak, angkuh, sombong akan direndahkan, sementara orang yang rendah hati akan ditinggikan. Nah, disinilah benang merahnya, kayak ada benang merahnya dari Alkitab per Alkitab itu, per kitab-kitab itu menunjukkan bahwa pengajarannya sama. Gak ada yang bertentangan. Mungkin ada banyak orang menganggap itu bertentangan, tapi kalau ditarik benang merahnya, oh ternyata dari perjanjian lama kitab Yehezkiel ternyata ada hubungannya dengan perjanjian baru, dijelaskan. Kenapa di perjanjian baru ini mengatakan Allah menentang orang yang congkak? Oh ternyata ada sumbernya di perjanjian lama. Kan begitu. Ya orang sombong itu orang yang menista Tuhan. Dikatakan di situ ya. Membesarkan diri, bahwa merasa diri paling hebat, merasa diri paling pintar, merasa diri paling wow, merasa diri paling punya, gitu kan. Tanpa sadar menista Tuhan. Ya, sampai di situ dan dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu dan banyak sekali kata-katamu terhadap. Oh ternyata banyak sekali loh Pak. Bukan hanya sekali, ternyata banyak sekali. Artinya apa? Itu sudah menjadi kebiasaan banyak orang yang tanpa sadar banyak kata-kata yang diucapkan itu menghujat Tuhan, menista Tuhan tanpa sadar. Ya. Sebenarnya begini. Firman Tuhan katakan kalau kamu mau makan bekerjalah. Orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Nah, tapi ketika orang tidak bekerja itu dia minta makan, ya kan? Itu sama dengan juga menista Tuhan. Kok bisa diseret-seret ke situ gitu kan? Lu iya kan? Lu itu kan perintah firman Tuhan ngomongnya kayak gitu. Ya kan? Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, orang yang tidak mau bekerja, orang yang malas itu ia menjadi parasit bagi orang lain. Coba, seumur hidup sampai tua sampai mati, dia nggak malas, nggak mau kerja, dia makan tiap hari. Lah yang dia makan itu hasil siapa? Iya kan? Bukankah dia membebani orang lain? Walaupun nggak bekerja juga makan, ya kan? Apalagi sebagai seorang laki-laki. Ya seorang laki-laki naturnya adalah menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga kan? Lah kalau seorang laki-laki malas bekerja, bagaimana mau menafkahi keluarga? Dia makan tiap hari, ya kan? Makan juga kadang-kadang nggak mau kalau yang nggak enak. Nah, marah. Nah itu sama aja dengan menistakan Tuhan. Membesarkan diri bahwa dia harus dilayani. Dia harus dijadikan seperti seorang raja. Ya seorang raja kan cuma perintah-perintah doang. Ya Mbak ya.
pengawal, ya, pelayan, ambilkan makanan. Nih ya kan yang kerja pelayannya semuanya. Nah, seringkali banyak yang kita lakukan itu sebenarnya sedang menghujat Tuhan, menistakan Tuhan. Ya, Tuhan berkata kasihilah sesama manusia, kita benci sama orang. Ya, bahkan merencanakan siasat buruk. Ya benar. Nyambung nggak sih, Ben? Apa? Menistakan Tuhan dengan ucapan-ucapan kita, kelakuan-kelakuan kita. Ya. Jadi saya ulang bahwa di situ Tuhan menghukum orang-orang pegunungan Seir, ya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Poinnya ayat 11, aku akan memperlakukan kau seperti engkau memperlakukan mereka. Bukankah itu sinkron dengan Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12? Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Berilah, kamu akan diberi. Ya, kebaikanmu akan kembali kepadamu. Kebencianmu juga akan kembali kepadamu. Ya, prinsipnya begitu. Ya, jadi malam hari ini kita mendapatkan pelajaran bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan tidak bisa dipermain-mainkan, ya. Bahwa orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang sudah dikasih otoritas oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya, itu menjadi fokusnya Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara dan melindungi mereka. Mbak Suci ada komentar sampai situ? Awan? Kata-kata hari ini ada enggak, Wan? Pak, Pak Victor? Kalau saya sih ngelihat di sini ya, bagaimana pembelaan Tuhan terhadap umat pilihannya ya. Iya. Umat pilihan Tuhan ini juga sering menyakiti Tuhan ya. Tuhan juga murka, kalau pernah murka. Dibuat juga sunyi toh? Enggak, pernah juga murka kepada bangsa Israel kan. Tapi karena bangsa Israel itu adalah umat pilihannya. Jadi di sini tuh nggak boleh juga orang semena-mena kepada bangsa Israel. Makanya Tuhan melakukan pembelaan yang ini luar biasa, pembelaannya ketika orang semena-mena terhadap Israel, pilihan Tuhan Israel, Tuhan juga akan membalaskan itu terhadap apa yang sudah ia lakukan. ya. Kira-kira bisa digambarkan dengan sebuah keluarga nggak? Orang tua dengan anak. Orang tua seperti bapak, bapak seperti bapak di surga, anak seperti orang Israel. Ya, jadi walaupun apa ya, yang namanya anak ya, walaupun salah ya tetap dimarahin, tapi pasti orang tua membela kalau anak itu kenapa-kenapa. Naturnya kan begitu Iya, kan. seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang Walaupun anak ini nyebelin gitu. ya, namanya nyebelin.
Ya. Ini gambaran kita aja yang manusia dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, kita memiliki anak, walaupun anak kita itu anggap aja anak yang kurang berbakti, tapi kalau ada apa-apa yang menyangkut keselamatan anak kita turun tangan tuh. Iya. Nggak ada ceritanya kita cuci tangan, ya udah biarin aja, nggak ada kan? Ya kan? Tetap ya hubungan perjanjian, hubungan ikatan itu tidak bisa terlepas. Tapi faktanya umat Israel, bangsa pilihan, ketika melakukan dosa, kesalahan, tetap dihajar juga. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa ku kasih, ia ku hajar. Nggak ada mengasihi, nggak ada dihajar, itu nggak ada, dilus-lus saja. Ya. Jadi pesan malam ini apa, Pak? Apa tak? Aduh, dia udah setengah watt. Ya udahlah, sudah cukup ya. Baiklah, saudaraku, kita akhiri sampai di sini. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran malam hari ini, sudah mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang sadar diri, menjadi orang-orang yang membutuhkan Tuhan, tidak merasa hebat, tidak merasa pintar, tidak merasa punya, karena semua itu karena berkat kemurahan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk orang-orang yang sudah bergabung dalam doa malam hari ini. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, rumah tangganya. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang bergumul dengan rumah tangga Tuhan pulihkan, yang bergumul dengan pekerjaannya Tuhan tolong, dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini kami juga berdoa untuk Bu Suci. Tuhan berkati hidupnya, berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Berkati pekerjaannya, berkati anak-anaknya. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap pagi Tuhan perintahkan mendatangi kehidupannya. Bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan sediakan dan dapat dinikmati dalam kehidupannya. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor, Owen, dan keluarga yang ada di rumah. Tuhan memberkati keluarga Pak Victor dalam berkat nama Yesus. Berkat kesehatan, ya, kekuatan, penghiburan, sukacita Tuhan nyatakan. Berkati pekerjaan Pak Victor, berkati anak-anak, berkati apa yang menjadi harapan rencananya. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap pagi Tuhan sediakan. Dan bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa untuk malam hari ini dapat istirahat dengan tenang, nyaman, dan nyenyak. Besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dapat bekerja memuliakan nama Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan sanggup memeliharamu hari ini dan hari esok. Katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.